Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke sebab C, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama menggunakan gambar, kemudian menggunakan garis bilangan pecahan, kemudian membandingkan langsung kedua pecahan. Pertama kita bahas dulu yang menggunakan gambar. Nah, bisa dilihat untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas gambar yang diwarnai. Nah, misalkan yang ini. Ini misalkan gambar A, ini misalkan gambar B. Dari lingkaran ini kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Sebentar. Kita samakan 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat gambar yang diwarnai oleh warna hijau. Yang ini ada berapa kotak? Ada 4 kotak. Yang ini juga ada 4 kotak. Kemudian yang diwarnai ada 1, 2. Tulis 2. Kemudian yang gambar B yang diwarnai oleh warna hijau ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, bisa kita lihat di gambar. Yang gambar A, luas daerah hijau itu segini, sedangkan luas daerah hijau pada gambar B segini. Terlihat jelas ya bahwa yang terlihat lebih besar itu gambar B. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kemudian contoh satu lagi. Ini gambar A, ini gambar B. Yang ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Nah, daerah yang berwarna hijau itu 1 dari 2 bagian. Ada 1, 2. Tulis 2. Kemudian yang gambar B ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Nah, yang bagian warna hijau itu ada 1 bagian. Kita tulis 1. Nah, kita lihat dari kedua gambar ini mana yang lebih luas? Gambar yang A atau gambar yang B? Yang lebih luas yaitu gambar yang A. Yang A. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Itu yang menggunakan gambar. Yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Cara membaca garis bilangan pecahan itu yang letaknya lebih kanan berarti lebih besar, sedangkan yang lebih kiri itu lebih kecil. Ini kiri, ini kanan. Oke, kita coba yang ini 1/2 dengan 1/3. 1/2 yang ini, sedangkan 1/3 yang ini. Nah, letaknya lebih kanan yang 1/2, sedangkan 1/2 di sebelah kiri. Jadi 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Kemudian kita coba lagi dari 2/5 dan 5/8. Kita bandingkan. 2/5 di
sini. 5/8 di sini. 2/5 dengan 5/8 letaknya lebih kanan yang 5/8. Jadi 5/8 itu lebih besar, sedangkan 2/5 itu lebih kecil karena di kiri. Jadi 2/5 lebih kecil dari 5/8. Kemudian satu lagi, 3/6 dengan 4/8. 3/6 letaknya di sini, 4/8 di sini. Letaknya sejajar ya, berarti sama dengan tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil karena letaknya sejajar, sama besar. Ini juga berkaitan dengan materi yang kemarin. Ini 3/6 dengan 4/8. 3/6 dengan 3/8 bisa dibuktikan sama dengan kita membuat pecahan ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, 3/6 bisa lebih sederhana dengan membagi dengan bilangan 3. 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Kemudian yang 4 dengan 8, bisa kita bagi dengan angka masing-masing 4. 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2. 1/2, ini juga sama, 1/2, berarti sama dengan. Kemudian yang C, membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, cara membandingkan dua pecahan secara langsung, pertama, ketika penyebut kedua pecahan sama, maka kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Masih ingat ya, nilai pembilang itu yang atas, misalkan 1/2. Yang ini yang satu merupakan pembilang. Bisa langsung dibandingkan pembilangnya. Kemudian bagaimana kalau penyebut kedua pecahan berbeda? Nah, kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut, baru bisa kita bandingkan nilai pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, contoh 3/6 dan 5/6. Penyelesaiannya 3/6 dan 5/6. Ini penyebutnya sama 6. Kalau penyebut kedua pecahan sama, berarti bandingkan langsung nilai pembilangnya. Nilai pembilangnya ini yang ini 3 dengan 5. 3 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5. Jadi 3/6 lebih kecil dari 5/6. Kemudian kita bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Ini penyebutnya berbeda, 3 dengan 4 berbeda. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Nah, cara menyamakan kedua penyebut pecahannya itu dengan kita mengalihkan kedua penyebut ini. 4 dikali 3 sama dengan 12, berarti harus per 12. Cara cepatnya seperti itu, dikalikan kedua penyebutnya. Kita sudah mengetahui penyebutnya 12 agar sama. Nah, ini 4 dikali berapa? Harus 12 dikali 3. Berarti yang atas, yang pembilang juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9. Yang ini juga sama. 3 dikali berapa? Yang hasilnya 12 dikali 4.
Berarti yang atas juga harus dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, karena sudah sama penyebutnya, yang ini 9 per 12, yang ini 8 per 12. Nah, kalau sudah sama, kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, ini 9 per 12. Jadi 9 tinggal kita bandingkan 9 dengan 8. Jadi 9 kan lebih besar ya daripada 8. Jadi 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12. Maka, nah tadi yang di soal 3 per 4 itu tadi sama dengan 9 per 12. Sedangkan 2 per 3 itu sama dengan 8 per 12. Jadi 3 per 4 sama ini lebih besar dari 2 per 3. Kemudian ada cara cepat untuk membandingkan dua pecahan berbeda penyebut adalah dengan perkalian silang, yaitu dengan mengalihkan tadi di soal yang tadi 3 per 4 dan 2 per 3. 3 per 4 dan 2 per 3. Yaitu dengan mengalihkan 3 dikali 3, kemudian 4 dikali 2. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 2, 8. 9 itu lebih besar dari 8. Jadi 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Nah, yang selanjutnya ada mengurutkan pecahan. Setelah pecahan dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalau sudah dibandingkan, kita bisa mengurutkan, bisa dari terkecil, bisa dari terbesar. Nah, contoh yang A, urutkan pecahan 7 per 12, 5 per 12, 11 per 12 dari yang terkecil. Nah, penyelesaiannya, kalau penyebut pecahan sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Ini penyebutnya sudah sama semua, 12. Jadi, kita bisa langsung mengurutkan pecahannya dari yang terkecil. Nah, jadi kalau diurutkan dari terkecil itu berarti 5, 7, kemudian 11. Penyebutnya sama semua, 12. Kemudian yang B, urutkan pecahan 1 per 2, 5 per 8, dan 3 per 4 dari yang terbesar. Ingat, terbesar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 8, sedangkan yang ini penyebutnya 4. Bisa disamakan dengan menyamakan penyebut menjadi 8. Semuanya kita ganti menjadi 8. Ini 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Dikali 4. Berarti yang atas juga harus dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian yang ini sudah per 8, jadi tidak usah diganti. Kemudian yang 3 per 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Dikali 2. Berarti yang atas juga harus dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, penyebutnya sudah sama semua. 6 per 8, 5 per 8, dan 4 per 8. Jadi urutan pecahannya yaitu tadi mana yang dari yang terbesar. Yang terbesar berarti ini 6, kemudian 5,
kemudian 4. Jadi urutan dari terbesar adalah 3/4, kemudian 5/8, kemudian 1/2 ini.